Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Maharani dengan NIM O1A1200061 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Mungkin terlebih dahulu saya akan membahas tentang definisi pencernaan secara umum. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan fungsi keseluruhan sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan tertelan ke dalam molekul yang kemudian ditransfer bersama dengan garam dan air untuk lingkungan internal tubuh, di mana mereka dapat didistribusikan ke sel oleh sistem peredaran darah. Yang selanjutnya yaitu organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis atau dengan cara dikunyah. Di sekitar rongga mulut terdapat kelenjar saliva yang bermuara di dalam rongga mulut, menghasilkan saliva atau ludah yang mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memudahkan dalam menelan makanan. Makanan didorong oleh lidah ke faring, lalu diawali dengan gelombang otot peristalsis yang mendorong makanan melalui esofagus menuju ke lambung. Selanjutnya yang kedua yaitu faring. Faring terhubung dengan rongga hidung dan rongga mulut. Dalam dinding faring memiliki otot yang membujur sepanjang faring itu dan otot yang melingkar. Akibat dari kontraksi otot-otot ini yang bergantian sehingga faring mampu menggeser makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring mempunyai 3 wilayah yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Makanan setelah dikunyah dari mulut akan masuk ke dalam orofaring dengan otot kecil yang menghubungkan kerongkongan. Fungsi faring dalam sistem pencernaan makanan adalah penghubung mulut dengan kerongkongan, di mana makanan yang telah didorong oleh lidah masuk ke dalam faring dan selanjutnya dalam faring makanan didorong ke dalam kerongkongan dengan kontraksi otot-otot yang ada di dalamnya atau disebut dengan proses menelan makanan. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan tabung berotot yang mengangkut air liur, cairan, dan makanan yang dari mulut ke perut. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Kerongkongan terbagi menjadi 3 yaitu bagian superior, bagian tengah, serta bagian inferior. Yang keempat yaitu lambung. Lambung memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan yang dicerna sebelum diteruskan ke duodenum. Yang kedua, mencerna makanan secara mekanis dan mencampurkan dengan getah lambung. Yang ketiga, mensekresi HCl dan enzim pencernaan terutama pepsin dalam bentuk pepsinogen. Pepsinogen yang disekresikan oleh sel sif dalam rongga lambung dikonversi dengan bantuan asam klorida yang disekresi oleh sel parietal menjadi pepsin. Fungsi pepsin yaitu menguraikan protein menjadi peptida. Selanjutnya yaitu mensekresi mukus untuk melindungi dinding lambung. Untuk waktu pengosongan lambung adalah antara 1 sampai 3 jam tergantung pada komposisi makanan yang dikonsumsi. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus seperti pada gambar di slide terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi. Adapun yang dihasilkan oleh yang pertama gerakan pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Yang pertama, aktivitas kimiawi oleh enzim pencernaan empedu getah pankreas, enzim usus halus seperti enterkinase, peptidase, amilase, lipase, dan sebagainya. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi kecuali air terutama terjadi pada jejunum dan ileum. Makanan berada di usus selama kurang lebih 1 sampai 6 jam. Selanjutnya nomor 6 itu usus besar. Usus besar atau kolon terdiri atas kolon sekum, kolon ascendans, kolon transversal, kolon descendans, dan kolon sigmoid. Usus besar berakhir pada rektum. Fungsi kolon adalah untuk mengabsorpsi air dan garam dari sisa makanan cair untuk dikonversi menjadi feses. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12 sampai 36 jam. Peningkatan kontraksi Hausdorff atau segmen usus besar biasanya sesudah makan akan mendorong feses ke kolon descendans, tempat feses terkumpul sampai waktu defekasi. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu hepar atau hati. Hepar dan pankreas seperti pada gambar di slide merupakan organ kelenjar pencernaan yang mencurahkan sekretnya ke dalam usus halus. Fungsi hepar antara lain yang pertama sebagai tempat sintetis dan
penyimpanan glikogen bersama otot. Yang kedua, mengkonversi amonia hasil katabolisme asam amino menjadi ureum yang relatif kurang toksik untuk selanjutnya diekskresikan oleh ginjal. Yang ketiga, mendetoksifikasi berbagai macam racun, membentuk protein plasma termasuk zat pembekuan darah fibrinogen. Yang kelima yaitu mengekskresikan atau metabolisme hormon. Yang keenam, membentuk eritrosit dan periode in utero. Yang ketujuh, fungsi pencernaan yaitu mengekskresikan empedu. Yang selanjutnya itu organ pankreas. Pankreas seperti pada gambar di slide merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan. Sebagai kelenjar eksokrin, fungsi pankreas dalam pencernaan adalah yang pertama itu mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Yang kedua, mensekresi enzim untuk mencerna protein lemak dan polisakarida. Yaitu tripsin yang disekresi dalam bentuk tripsinogen yang tidak aktif, lipase dan amilase. Selanjutnya itu penyakit yang terkait enzim pencernaan. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan enzim pada lambung adalah gastritis. Pada penderita gastritis, kadar enzim lipase lambung diketahui mengalami penurunan. Gastritis sendiri adalah istilah untuk berbagai masalah pada lambung dengan satu persamaan, yakni terjadinya peradangan di dinding lambung. Gastritis didefinisikan sebagai peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa supersial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel dan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Selanjutnya, gastritis atau secara umum dikenal dengan istilah sakit mah atau ulu hati ialah peradangan pada dinding lambung, terutama pada selaput lendir lambung. Selanjutnya, gastritis merupakan gangguan yang paling sering ditemui di klinik karena diagnosisnya juga berdasarkan gejala klinis. Penyakit ini sering dijumpai timbul secara mendadak, biasanya ditandai dengan rasa mual, muntah, nyeri, peradangan, rasa lemah, nafsu makan menurun dan sakit kepala. Selanjutnya itu penyebab penyakit gastritis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gastritis yaitu pola makan, alkohol, kopi, dan rokok. Terjadinya gastritis dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak baik dan tidak teratur sehingga lambung menjadi sensitif bila asam lambung meningkat. Berbagai jenis makanan yang dapat menyebabkan gastritis yaitu makanan bergas seperti sawi, kol dan kedondong. Makanan yang bersantan, makanan yang pedas, asam dan lainnya. Mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan akan merangsang sistem pencernaan terutama lambung dan usus untuk berkontraksi. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor agresif, asam dan pepsin, dan faktor-faktor defensif seperti resistensi mukosa pada mukosa lambung dan duodenum menyebabkan terjadinya gastritis. Duodenitis, ulkus lambung, dan ulkus duodenum. Asam lambung yang bersifat korosif dan pepsin yang bersifat proteolitik merupakan dua faktor yang terpenting dalam menimbulkan kerusakan mukosa lambung. Faktor-faktor agresif lainnya adalah garam empedu, obat-obat ulcerogenik seperti aspirin dan antiinflamasi non-steroid lainnya. Kortikosteroid dosis tinggi, merokok, etanol, bakteri, leukotrin B4 dan lain-lain. Selanjutnya itu pengobatan gastritis. Tujuan utama pengobatan gastritis adalah untuk menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadinya ulkus lambung dan komplikasi. Berdasarkan patofisiologisnya, terapi farmakologi gastritis ditunjukkan untuk menekankan faktor agresif dan memperkuat faktor defensif. Sampai saat ini pengobatan ditunjukkan untuk mengurangi asam lambung, yakni dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam lambung. Selain itu, pengobatan gastritis juga dilakukan dengan memperkuat mekanisme defensi mukosa lambung dan obat-obatan sitoproteksi. Selanjutnya telah banyak obat yang beredar yang bertujuan mengobati penyakit gastritis. Di samping itu, kepada penderita tetap dianjurkan mengatur pola makan dan menghindari faktor-faktor yang dapat memperparah penyakitnya. Penggunaan obat penghambat
H2 seperti ranitidin bertujuan untuk mengurangi sekresi asam. Antasida digunakan untuk menetralkan asam yang tersekresi, dan sukralfat untuk melapisi daerah inflamasi atau ulcerasi sehingga dapat mempercepat penyembuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.